Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kalam, yakni Bapak Fikri Farihin MPDI. Perkenalkan, nama saya Akurnia Finanda, NIM 25096480017. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah Dasar Qur'ani Ilmu Kalam dan sejarah kemunculannya. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian ilmu kalam. Secara etimologis, ilmu kalam dibedakan menjadi dua kata. Yang pertama yaitu ilmu, yang dapat diartikan sebagai pengetahuan. Dan yang kedua yaitu kalam, yang dapat diartikan sebagai percakapan. Bisa disimpulkan bahwa ilmu kalam di sini adalah ilmu yang membahas tentang percakapan. Ilmu ini juga membahas argumen-argumen yang berguna untuk meyakinkan keimanan secara logis dan disertai bukti yang nyata. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai sumber-sumber ilmu kalam. Sumber ilmu kalam yang pertama yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an di sini merupakan sumber utama ilmu kalam, yang merupakan sekumpulan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kembali kepada umatnya agar menjadi pedoman hidup baik keperluan dunia maupun akhirat. Sumber kedua yaitu Al-Hadis. Hadis di sini merupakan sumber kedua setelah Al-Qur'an yang digunakan di dalam kajian ilmu kalam. Yang ketiga yaitu menggunakan pemikiran manusia. Mengapa menggunakan pemikiran manusia? Karena di dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang masih samar maksudnya. Maka dari itu membutuhkan penjelasan secara logis yang disertai dengan analisis yang rasional supaya memahami maksudnya. Sumber yang keempat yaitu menggunakan insting. Berdasarkan instingnya, manusia ini menginginkan agar dia memiliki Tuhan. Pada zaman prasejarah dahulu, manusia menyembah Tuhannya melalui bentuk batu, pohon, bulan, bintang, matahari yang mereka anggap memiliki kekuatan tersendiri. Tetapi tetap insting mereka mengatakan bahwa ada zat yang lebih hebat dari mereka, yang menciptakan seluruh isi dunia ini dan lebih besar dari mereka. Pembahasan selanjutnya akan membahas tentang objek pembahasan ilmu kalam. Pokok pembahasan ilmu kalam di sini terletak pada 3 permasalahan. Yang pertama yaitu Qismul Ilahiyat, yang membahas tentang esensi Tuhan dengan sifat-sifatnya. Yang kedua yaitu Qismul Nububiyah, yang membahas tentang hubungan Tuhan dengan makhluknya. Yang ketiga yaitu Qismul Al-Sam'iyat, yang membahas tentang kehidupan sesudah meninggal. Pembahasan selanjutnya yaitu akan membahas sejarah kemunculannya ilmu kalam. Latar belakang sejarah kemunculannya ilmu kalam yaitu difaktori oleh faktor politik. Setelah Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan ini digantikan oleh Khalifah Rasul. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Pada masa Utsman bin Affan, latar belakang Utsman bin Affan di sini adalah seorang pedagang yang kaya, namun para sejarawan mengkritik Utsman bin Affan di sini lemah dalam bidang politik. Alasannya, Utsman bin Affan di sini terlalu lunak terhadap keluarganya, sehingga terjadilah nepotisme yang akhirnya berdampak pada pengangkatan gubernur-gubernur pada masa itu, yang semuanya merupakan keluarga Utsman bin Affan, dan menggantikan gubernur-gubernur yang memiliki kapasitas dan tegas yang diangkat pada masa Umar bin Khattab. Keadaan ini memicu pemberontakan yang terjadi di Mesir yang dilakukan oleh 500 orang
atas reaksi Utsman bin Affan yang memecat Umar bin As, yang diangkat Umar bin Khattab kemudian digantikan oleh Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sar yang berasal dari keluarga Utsman bin Affan, yang berakhir dengan terbunuhnya Utsman bin Affan. Affan wafat, maka kepemimpinan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, dan namun hal itu langsung disambut dengan penolakan dari Zubair dan Tolha. Atas dukungan dari Aisyah istri Rasulullah yang segera diatasi oleh Ali bin Abi Thalib dengan terbunuhnya Zubair dan Tolha, serta kemudian mengirim Aisyah kembali ke Mekah. Kemudian terjadi lagi pemberontakan yang dipimpin oleh Muawiyah, dan kemudian terjadi perang Siffin yang berakhir dengan terpilihnya Muawiyah sebagai pengganti Ali bin Abi Thalib secara ilegal. Dengan sikap Ali yang menerima hal tersebut, maka pengikut Ali terpecah menjadi dua golongan, yaitu kaum Khawarij dan kaum Syiah. Kaum Khawarij menganggap pihak yang melakukan arbitrase pada perang Siffin adalah kafir dan murtad, karena tidak mengambil kepada hukum Allah, melainkan mengambil hukum yang berdasarkan ketentuan manusia. Hal ini tidak hanya berdampak pada kepolitikan pada masa itu, tetapi berdampak juga pada lahirnya teologi yang kemudian melahirkan beberapa pemikiran mengenai teologi itu sendiri. Dan muncullah beberapa aliran-aliran teologi. Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.